Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh yang bernama Amos, yang terdapat di dalam kitab yang dia tulis sendiri, yaitu kitab Amos. Kitab Amos digolongkan ke dalam kitab nabi-nabi kecil. Di pasal yang ke-7 ayat 14 dan ayat yang ke-15, Amos menjelaskan siapa dirinya. Aku ini bukan nabi. Aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap bangsaku Israel. Kita melihat seorang yang sangat sederhana, dari daerah yang sederhana, dengan pekerjaan, dengan kehidupan yang sederhana, tetapi menyampaikan satu berita yang tidak sederhana. Saudara, apa pesan yang Allah ingin Amos sampaikan di dalam kitab ini? Sebenarnya pesan ini bukan saja ditujukan untuk dua kerajaan yang telah terpecah itu, yaitu kerajaan Israel dan Yehuda, kerajaan utara dan selatan. Tetapi juga pesan ini disampaikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Tapi secara lebih khusus kita akan menyoroti satu pesan kepada Israel dan Yehuda, di mana pesan ini berisi satu penghukuman, satu penghakiman yang menanti mereka karena kejahatan mereka, yang lebih tepat diterjemahkan karena pelanggaran mereka. Artinya walaupun mereka punya aturan dan hukum yang tertulis yang dapat dibaca kapan saja, mereka tetap melanggar peraturan itu dan hukum-hukum itu. Ada apa dengan bangsa ini? Mengapa mereka dihukum oleh Tuhan Allah? Bukankah bangsa ini melakukan semua ibadah mereka? Bukankah mereka juga rajin mempersembahkan korban kepada Allah? Mereka merayakan dan memelihara hari-hari perayaan dengan baik. Tidak ada aturan keagamaan yang mereka tidak lakukan sebagai satu umat yang menyembah kepada Tuhan Allah. Mereka dan hukum Taurat, mereka kapan saja bisa dibaca dan mereka bisa lakukan. Tidak ada yang salah dengan ibadah mereka. Tidak ada yang bermasalah dengan penyembahan, dengan ritual mereka. Tetapi Tuhan yang maha melihat apa yang tidak tampak, yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, itulah yang dilihat oleh Allah. Dan Allah melihat apa yang diperbuat oleh kedua bangsa ini sebagai satu kekejian di mata Dia. Apakah itu, saudara? Itu adalah satu kehidupan yang bertolak belakang dengan ibadah mereka. Di dalam kitab ini kita melihat perilaku dari kedua bangsa ini. Dikatakan mereka menjual orang benar dan orang miskin demi uang dan demi sepasang kasut. Mereka menginjak kepala orang yang lemah ke dalam debu. Mereka menolak hukum Tuhan, tidak berpegang pada ketetapan Tuhan. Mereka disesatkan oleh dewa-dewa nenek moyang mereka yang telah mereka sembah. Mereka merampas hak orang kecil. Mereka tidak memperdulikan kepentingan orang miskin. Bahkan mereka menginjak-injak orang miskin. Mereka sering menerima suap. Tidak ada keadilan di dalam kehidupan yang mereka jalani. Itulah kehidupan yang mereka pertontonkan. Kehidupan yang sudah berlangsung begitu lama. Satu kehidupan yang sangat memilukan, yang sangat memalukan di hadapan Tuhan Allah. Semua kejahatan yang mereka lakukan dibungkus dengan kedok keagamaan mereka. Dengan demikian mereka mengira bahwa mereka telah dan sedang menjalankan perintah Tuhan. Sungguh tragis. Tuhan berkata di pasal yang kelima ayat 21 dan 27. Aku menghina perayaanmu. Aku tidak senang pada perkumpulan rayamu. Aku tidak suka pada persembahan-persembahanmu. Kau pikir engkau mempersembahkan
kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun? Tidak. Amos mengumumkan penghukuman baik kepada Yehuda maupun kepada Israel. Aku akan melepaskan api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Kamu akan dikalahkan dengan peperangan karena semua kekuatanmu tidak akan mampu menjagamu. Dan kamu akan dibuang ke negeri orang asing yang jauh. Saudara, Tuhan menyoroti bukan saja ibadah kita, dan kehidupan normal kita juga tidak luput dari sorotannya dan dari pandangan matanya. Adalah satu kesalahan besar bila kita berpikir, yang penting aku sudah beribadah, yang penting aku sudah berdoa, yang penting aku sudah melakukan semua tugas dan tanggung jawabku sebagai seorang yang percaya, sebagai seorang Kristen. Tetapi kita mengabaikan kehidupan normal kita di masyarakat. Saudara-saudara, lakukanlah keadilan, kebenaran. Jangan merampas hak orang yang kecil. Jangan tidak memperhatikan kepentingan orang kecil. Jangan tidak memperhatikan orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Jangan menerima suap. Dan jangan melakukan kejahatan. Dan jangan membungkam kebenaran. Karena itu tidak luput dari pandangan Tuhan. Jalanilah hidup kita sebagai satu kehidupan yang beribadah dan yang bertanggung jawab kepada Tuhan sesuai dengan ibadah kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan